atau darahan-darahan apa. Saya percaya dengan tangan saya. Itu saya. Nama saya Alung dari tim Bermuda Reborn. Saya di sini sebagai ownernya. Welcome back guys, nama saya Bayu dari tim Bermuda Reborn. Saya joki lover dan bersihin kandang. Saya Rinjal, joki kandang di tim Bermuda Reborn. Setiap pagi saya ngejemur dan ngasih makan. Iya, nama saya Tolo. Saya dari tim Bermuda. Saya di sini pekerjaan jadi joki lepas sama perawat kandang. Nama saya Andi dari tim Nyo Bermuda Reborn. Boleh dikasih tahu nih sejarahnya Om Andi dari awal main burung, dari burung balap sampai sekarang, ceritain aja semuanya. Ya, awalnya saya pemain burung balap. Kebenaran saya juga mantan panitia Jakarta di balap. Untuk burung kolongan sebenarnya saya baru belajar. Saya belajar untuk meniti burung kolongan seperti apa. Ya, ternyata sih nggak jauh beda. Hanya perbedaan balap dengan kolongan. Burung kolongan bisa ngolong. Ya, burung balap dari depan itu aja. Untuk rabaan saya rasa nggak jauh beda. Nggak jauh beda, sama aja. Seperti larnya, terus spearnya, terus fisik body balap dengan tinggi ini nggak jauh beda lah, sama aja. Cuman bedanya kalau balap ini kan punya spear yang harus yang kuat, yang tebal. Kalau tinggi di bawahnya lah. Cuman kalau untuk burung kencang, burung tembak sama aja lah. Jadi secara rabaan ya menurut saya sama. Ya tinggal kita hanya bisa nguasain burung itu gimana cara ngeraba burung ini. Mungkin kalau untuk burung kencang itu sudah pasar ya. Pasar orang semua tahu kalau burung ini kencang begini tembak ya. Tapi kadang-kala kan orang tidak tahu gimana cara ngeraba burung itu, burungnya bakal juara. Gitu kan kita. Jadi kalau untuk kita bisa ke juara itu mungkin kita perlu belajar itu yang panjang. Kita nggak bisa untuk sesaat. Itu perlu belajar banget. Karena saya bilang balap dengan tinggi sama aja, cuma perlu pembelajaran aja. Untuk perawatan yang seperti Nyo Bermuda Reborn ini awal timbulnya Bermuda itu perawatan saya. Jadi saya rawat secara balap dengan kebersihannya, aturan jemurnya, aturan makannya, aturan latihannya. Ya, semoga Bermuda tetap dengan memakai aturan saya, insya Allah bisa maju. Ya, karena dengan aturan yang tetap itu burung itu pasti maju, pasti dengan perawatan yang baik, latihan yang baik, pasti akan jadi burung yang baik.
Menerapkan untuk pengaturan jemur itu dari terik matahari sampai jam 10, tidak lebih. Saya pakai aturan balap tetap. Untuk makan jam 10 saya kasih makan, saya suruh kasih makan. Untuk sekarang kita pakai millet ya, karena ya sebenarnya dulu saya balap enggak, cuman kali ini saya coba untuk paginya jam 10 itu pakai millet, jam 5 itu pakai jagung, malam saya tambah beras merah jam 7. Karena saya pengen buat perawatan baru. Nah, untuk di balap saya dulu nggak, hanya jagung aja dengan yang sama, dengan aturan sama. Terus saya selalu habis main telur 2 saya mandiin burung, terus buang telur saya mandiin juga. Jadi beneran biar bulu-bulu burung itu sehat. Waktunya mandiin habis buang telur itu jam berapa baiknya Bro? Pagi, kalau ada terik matahari sudah naik baru kita mandiin, sebelum naik jangan. Jadi pas matahari terik ke kita baru kita mandiin. Jadi kalau kadang matahari belum timbul dia kasihan kedinginan. Jadi pas matahari di kita bisa kejemur baru kita mulai mandi. Terus kan kata Om Andi kan ada tahapannya nih, burung habis kerja terus mabung. Nah habis itu kan baru itu diuji kan Om, ke kualitas burung itu tetap sama atau enggak. Nah tipsnya dari Om Andi nih, kalau burung sehabis mabung apa aja tuh perawatannya? Kalau rawatan tetap aja seperti itu kita jalanin dengan masalah, tidak ada perubahan rawatan, hanya untuk meningkatkan kualitas burung itu atau mempertahankan kualitas burung itu, kita cara latih. Itu yang kadang kala teman-teman kita itu tidak tahu itu, dia sepelein. Sebenarnya kalau nggak tepat cara ngelatih ulang di saat habis mabung itu merusak burung. Seperti satu contoh, misalkan kalau kita habis mabung, tenaga itu masih kendor, dia paksain. Nah itu akan dipaksa, jadi enggak bagus hasilnya. Jadi kita ikutin alur, grafiknya ya seperti piyik lagi. Di depan tambah lagi mungkin. Jadi kalau waktu saya di balap, kalau burung habis mabung ini, saya 5 turunan baru bisa lomba burung itu, minimal, maksimal ya kan 6. Insya Allah jadinya baik. Nah, kalau bermuda tetap diterapkan itu hasilnya akan baik. Jadi hitungannya gini, kalau kita ambil 5 turunan untuk lomba, kita 1000 meter, berarti satu turunan 200 meter. Gitu. Nah, jadi turunan depan naik 200, turunan depan naik 200, turunan depan naik 200, sampai 5 turunan baru 1000. Turunan itu maksudnya apa? Giringan. Pergiringan 200 ya. Kita ancar 200. Coba sehari kita ditelop di depan, naik terus sampai turunan sampai ke hari Senin itu 200 meter. Nah, turunan depan kita coba lagi. Nah, kalau memang burung itu mampu bagus, lalunya kita naik sampai 400. Jadi saya kan 5 kali giringan itu 1000. Nah, baru kita bisa lomba. Jadi grafik tenaga itu meningkat, grafiknya bagus, nggak memaksakan. Nah, kebanyakan burung jadi rusak itu kan baru keluar sudah dipaksakan sampai 300, wah bagus terus. Nah, tenaganya habis. Tapi memaksa, seperti kita, ibaratkan kita kerja nggak mampu mikul, dipaksain ya jatuh. Bila perlu jatuh ke kaki, bahaya. Jadi ibaratkan, saya bilang tadi, bos, kita melatih burung ini umpamakan ke diri kita sendiri.
apa yang kita mampu ya, lihat burung itu mampu nggak. Nah, kalau kita lihat mampu silakan, kalau nggak mampu macuin, insya Allah baik. Terus kan di merpati ini kan ada umurnya nih Om, umur produktif. Tadi kita ngobrol, biasanya burung itu bisa full kerja tuh sampai di umur berapa tuh? Yang saya tahu umur itu sampai 5 tahun. 5 tahun kalau memang kondisinya baik, kadang bisa dipasang sampai 6 tahun, tapi belum pernah ada sejarahnya. Paling 5 tahun. Burung bagus itu sekitar 4 tahun lah, itu masih bagus. 5 tahun udah mulai. Kadang kita udah menginjak 5 tahun, rata-rata kita pemain itu pasti udah diternak. Itu udah banget lah, udah menguntungkan. Tapi kadang-kala kalau orang yang kurang sampai 6 tahun dipaksakan. Jadi untuk tetap, padahal kondisinya sudah turun. Sama begini, saya kasih perumpamaan. Sama burung ini ada waktunya istirahat. Waktu burung itu diistirahatkan, itu kalau kita dulu, saya pribadi burung 6 saya udah istirahat, saya cabut buntut, saya segala macam. Sekarang pemain kini kenapa sih nggak ada bulu istirahat, kadang dipaksakan. Itu sebenarnya bahaya ke burung. Oke, tulang depannya masih bisa, bulan depan lagi nggak mungkin, percaya. Ini sudah dibukti banyak teman-teman yang sudah terjadi. Karena dipakai, saya selalu bilang sama teman, burung ini bukan mesin, burung binatang, makhluk seperti kita. Jadi ada waktunya istirahat. Kalanya istirahat, ya istirahatkanlah burung itu untuk kedepannya lebih baik. Gitu. Jangan dipaksakan. Terus kan Om udah lumayan, udah senior nih di balap maksudnya. Kan Banyak yang lebih senior. Kita kan sempat bicara tadi masalah cross silangan buat kolong nih. Nah yang bagus tuh buat di cross, betinanya yang balap atau betinanya yang tinggi, atau lakinya yang balap atau lakinya yang tinggi. Kalau mau dibikin burung kolongan, kita ambil cewekan itu di burung kolongan, lakiannya yang balap. Tapi kita ada pemilihan juga untuk lakian. Kalau lakian itu dia punya karakter di bawah, itu tidak akan pernah jadi. Jadi ambil akhiran dari burung balap yang selalu terbangnya agak naik. Di balap itu nggak semuanya di bawah, selalu naik. Jadi ambil burung lakian balap itu yang punya karakter naik. Nah, itu walaupun nanti nggak di anaknya, nanti di cucunya pasti jadi. Tapi kalau karakternya di bawah, seperti pada saat dulu saya punya burung balap itu dia jalur di atas rumput, saya yakin nggak bisa jadi. Saya yakin nggak bisa jadi. Karena pengalaman saya, pernah saya optimis bahwa burung balap pigit bisa dikolongin. Itu saya udah coba. Di Bermuda ini saya coba. Saya bikin kolongan di sini, saya bikin tali, saya bikin jaring. Benar, memang di sini kita naik, masuk kolong, bagus. Bagian di lapangan dia tetap mentok ke bawah. Jadi apa ya? Memang dia udah punya karakter masing-masing dari turunannya. Jadi kalau untuk silangan, saya rasa ya ambil cewekannya yang terbaik dari kolongan, ambil lakian dari balap. Karena identik menurut saya, setelah pengalaman saya, itu ikut ke ibu karakter itu.
kalau bicara kebersihan nih Om, Ya. kenapa menomorsatukan kebersihan nih? Menurut saya gini, kenapa sih saya selalu tekankan untuk bermuda ini dari awal berdirinya kandang selalu bersih. Karena kesehatan burung itu di kebersihan ini. Awal bermuda berdiri sebelum saya itu dalamnya tanpa keramik. Jadi dia pakai kawat. Jadi menurut saya setelah burung ngepak-ngepak gitu abunya naik. Masuk ke hidung, termasuk mata. Jadi kesehatannya nggak baik. Jadi saya tekankan dari dulu untuk bermuda, kalau mau pelihara burung dengan sungguh-sungguh, bersih utamakan. Nah selebihnya nanti saya tuntun. Karena kalau udah bersih, burung pasti sehat terus. Nah, istilahnya ya nggak ada semut, nggak ada apa gitu kan. Karena kotoran burung ini nanti dengan semut, merah lah segala macam. Jadi nggak kira bagus lah hasilnya. Nah di Bermuda sendiri untuk waktu bersih-bersihnya tuh jadwalnya gimana dari pagi sampai sore? Nah, kita punya aturan di Bermuda untuk bersihin kandang. Pagi kita semua bersihin kandang, sembari kita jemur burung. Udah kering kita lap, masukin burung. Sebelum masuk kandang sudah masuk semua, sudah dalam keadaan kering, keadaan bersih. Malam menjelang burung tidur kita udah bersihin lagi, jadi baru kita masukin terus selalu gitu, pagi malam. Kalau ngawinin burung malam itu pengaruh nggak sih? Oh pengaruh sekali, sangat pengaruh, sangat pengaruh. Pengalaman saya waktu di balap, saya selalu tekankan ke bermuda harus wajib kawinin malam, karena saya akan tahu burung itu kawin malam atau tidak. Saya di lapangan pasti tahu, karena kalau burung kurang kawin malam itu giringnya kurang dan kerjanya kurang baik, kurang semangatnya kurang. Makanya saya selalu tekankan wajib kawin malam. Bahkan ke joki-joki bermuda saya suruh tunggu, lihat burung itu sampai kawin, jangan tinggalin belum kawin nanti dimasukin. Jadi perhatiin, kita ambil kursi duduk, perhatiin yang udah kawin 3-4 kali masukin. Karena ada yang lambat, dia masih makan dulu kan, masih kadang baru sekali gitu. Jadi besoknya kurang, giringnya kurang, pengaruh sekali, sangat pengaruh. Teman-teman, saya pengen berbagi tip untuk rabaan burung, ya sedikit berbagi. Ini dari elar, kita lihat elar yang rapat dan lebar. Ini bulu harus rapat, lebar. Terus bulu nyutra dengan buntut yang rapi. Dia jadi satu. Ini ciri-ciri burung baik. Apalagi Om? Terus dibedah aja. Terus daging. Daging juga bagus. Ini kebenaran masih belum full. Tapi dia punya dagingnya bagus, lentur. Terus burung tidak kaku, burung lentur, baik. Dan punya sepir yang agak kuat. Sepir itu apa? Ini ya ketiak, Ketebalan. ketiak ini ketebalan juga. Terus ada lagi yang untuk sebenarnya yang burung ini
kadang teman-teman nggak tahu rahasianya. Harus cari sayap ini yang begini. Seharusnya. Nah ini kurang sedikit. Dia punya spir, ini punya sayap seperti ini, nekuk dia, begini. Nah ini begini. Nah seperti ini. Nah kita yang cari. Ini yang look. Nah kebenaran ini kurang. Jadi itu saya rasa untuk sebagian tips saya. Kalau dari mata sama paruh kan nggak gitu ngaruh. Menurut saya sih nggak terlalu ya. Cuman kalau bisa sih cari patok yang agak nggak pendek seperti ini, dia agak turun. Cari burung kepala perkutut, patok perkutut semua kepala perkutut. Biasanya yang pengalaman saya itu burung saris, biasanya raja ninggal. Dia nggak pengaruh sama burung. Itu yang saya punya di. Kalau dari japit udang Om, ngaruh nggak? Capit udang pengaruh juga. Capit udangnya harus tajam. Kalau menurut saya paling seneng capit udang itu yang bengkok ke bawah, tajam. Terus dengan perut ini yang keras. Kalau ada kok ke dalam itu tembaknya biasanya nggak ada. Itu biasanya perut cewekan, itu teloran namanya. Jadi kalau laki kita cari yang keras perut ini. Bila perlu yang lurus, yang keras banget. Itu biasanya look. Kalau ininya dekok, kalau perutnya dekok, itu biasanya tembaknya kurang. Termasuk bodi belakang, bokong. Ambil bokong itu yang naik di sini. Ini lurus, dia ada naik. Itu lebih baik. Sempurnanya seperti itu saya rasa. Nah untuk kayak kepala kadang saya seneng tongkrongannya, itu relasi lah, biasa lah, orang senengnya seperti apa gitu. Selera orang lah. Intinya menurut saya kunci utamanya nyari burung ini, tip yang dari saya kuncinya, burung itu dipegangnya enak. Kalau dipegang di tangannya enak, salahnya sedikit. Kalau udah dipegangnya di tangan gak enak, udah salah banyak. Ngapain diterusin? Ngapain dibeli? Ngapain dilatih? Jadi intinya burung dipegangnya enak dipegang di tangan. Itu tipnya. Kalau udah dipegang kaku, nggak enak, udah buat apa lagi? Nggak kira kerjanya maksimal, nggak kira. Pasti saya jamin nggak kira. Pasti burung-burung yang di papan atas itu dipegangnya pasti enak. Udah pasti itu. Enak di tangan gitu. Kadang orang kan teman-teman datang ke saya, tolong om pegangin. Saya pegang dulu. Kalau enak saya raba, kalau nggak enak saya tinggalin. Jadi intinya burung itu pegangan tangan dulu. Itu kunci utamanya. Enak di tangan, terusin. Baru kita raba yang lain. Kalau udah dipegang aja gak enak, apanya lagi mau dipegang? Itu aja. Jadi saya bilang tadi, saya nggak pernah bicara darah. Ya kita berharap kita punya darahan dari yang baik, tapi burungnya baik juga. Kalau cuma darah, saya kurang yakin. Saya yakin dengan burung. Karena yang kita mau mainin ini bukan darah, burung. Jadi kita beli darahan yang kuat, darahan yang tenar lah saat ini, yang juara mungkin puluhan kali. Kita pengen anaknya tapi dengan pilih seperti apa sih gitu. Nah, kalau baik menurut saya suka. Jadi intinya bagusnya beli burung itu diraba. Diraba. Bukan lewat foto dan video. Aduh, enggak. Saya nggak pernah percaya untuk itu. Saya nggak pernah percaya video, saya nggak pernah percaya sama foto-foto atau darahan-darahan apa. Saya percaya dengan tangan saya. Itu saya.
Udah kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Saya Andi dari New Bermuda Reborn. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.